Menagih janji. Sebuah rumah di pinggir jalan desa tengah diterpa sesuatu yang mengerikan malam itu. Rumah itu adalah rumah milik Pak Ganda, seorang tukang sayur keliling yang cukup terkenal di desa ini. Ia tengah tertidur nyenyak di ranjangnya malam itu, ditambah kipas angin yang semakin membuat nyaman dirinya meski berada di kamar sempit dan sederhana. Pak, Pak. Tapi tidurnya harus terganggu karena ada sebuah suara memanggilnya. Suara itu halus dan lirih. Suara seorang perempuan, pria parubaya berbadan gemuk itu pun membuka mata dan terbangun. Dengan mata mengantuk, ia melihat sekitar. Pak, panggil sang istri. Saat Pak Ganda bangkit dan duduk, ia melihat istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil sedang duduk merikuk di lantai. Kedua anak perempuannya itu sama-sama memeluk sang ibu. Wajah mereka tampak ketakutan. Loh, kenapa Bu? Udah malam gini, kok masih bangun? Tanya Pak Ganda sambil melirik jam yang menunjukkan pukul 12 malam. Pak, panggil sang istri dengan nada pelan. Bapak dengar nggak? Tanya sang istri. Dengar apa? Coba pasang telinga baik-baik, Pak. Pak Ganda pun terdiam. Di tengah suasana hening, ia mencoba mempertajam indera pendengarannya, berusaha menangkap suara yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya, pelan-pelan ada suara yang masuk ke telinganya. Jangan lupa pilih saya, Pak. Pilih saya, Pak. Saya akan jadi kepala desa. Pilih saya, Pak. Pria gemuk itu langsung kaget dan memasang wajah takut. Pasalnya, ia sudah sangat familiar dengan suara dan kalimat yang ia dengar itu. Suara itu persis dengan suara Joko saat masa kampanye. Pak Ganda juga semakin ketakutan saat ia teringat bahwa dahulu di masa kampanye, Joko telah banyak memberinya uang dan sembako. Akan tetapi, pada saat pemilihan, Pak Ganda malah memilih Anwar sebagai kepala desa. Dengan tatapan tegang, Pak Ganda menoleh ke istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anak istrinya tidak ketakutan. Ia turun dari kasur dan mendekati sang istri. Tenang aja, baca doa sama-sama. Dia di luar, gak akan sakitin kita kok. Rina, Rani, baca doa ya, bisa kan? Ucap Pak Ganda kepada dua anaknya. Doa kayak yang di pengajian itu ya, Pak? Rani bertanya. Iya, doa kayak guru ngaji kamu ngajarin. Sama-sama mereka pun berdoa meminta perlindungan. Kedua anaknya memejamkan mata, sementara suara Joko masih terdengar di luar rumah. Suara itu sendiri berpindah-pindah, kadang terdengar dari samping, lalu depan rumah, pindah ke belakang, bahkan terdengar dari atas atap rumahnya. Bismillah, Bismillah. Yang mengerikan lagi, setiap Pak Ganda membaca doa suara itu, bukannya hilang, tapi malah ikut membaca doa dengan suara yang serak dan berat. Bahkan bacaannya jauh lebih benar ketimbang Pak Ganda sendiri. Pilih saya sebagai kepala desa, Pak. Beberapa menit berlalu, mereka bertahan di tengah suasana mencekam itu. Beberapa menit rasanya seperti beberapa jam. Badan mereka gemetar ketakutan. Pak Ganda mulai bisa bernapas lega saat suara itu perlahan mulai menghilang. Alhamdulillah, udah gak ada, ucapnya. Akan tetapi anak istrinya masih ketakutan. Barang-barang pemberian Pak Joko, mending kita buang aja, Pak, kata sang istri. Pak Ganda mengangguk. Iya, besok aja ya. Seseorang mengetuk pintu depan rumahnya. Pak Ganda pun menjadi lebih lega saat ada seseorang datang. Entah apa yang membuatnya lupa kalau hari masih malam. Ia langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. Ya sebentar, teriak Pak Ganda. Pak, jangan Pak, kata sang istri memperingati. Bapak, jangan dibuka, kata sang anak yang juga ketakutan. Gak apa-apa, orang kok ini. Yang membuat istrinya takut adalah suara ketukan itu tidak terdengar seperti biasanya. Suara ketukan itu terasa tebal di telinganya. Kedengarannya suara itu seperti tidak diketuk dengan tangan, tetapi diketuk menggunakan kepala. Sebentar, Pak Ganda memasukkan kunci dan memutarnya. Kemudian ia pegang gagang pintu itu dan langsung membukanya untuk bertemu sang tamu. Sosok pocong Joko berdiri tepat di ambang pintu saat Pak Ganda membukanya. Pria gemuk itu pun menganga dan terdiam melihat sosok Joko yang terbalur kain kafan berdiri di depan pintunya.
Matanya melotot marah ke arah Pak Ganda. Wajahnya tampak biru. Urat-uratnya tampak menonjol di kulit dan lidahnya menjulur seperti ketika gantung diri. "Pak, jangan lupa pilih saya ya," ucap pocong itu. Badan Pak Ganda seketika kaku dan tak bisa bergerak. Mulutnya juga tak bisa bersuara. Matanya seakan dipaksa supaya melihat ke arah wajah pocong itu. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Ia tak bisa kabur karena tak ada suara. Sang istri pun ikut keluar kamar untuk melihat siapa tamu yang datang malam-malam begini. Ia tinggalkan kedua anaknya di kamar. Teriaknya saat melihat penampakan menyeramkan di pintu rumahnya. "Bu, pilih saya sebagai kepala desa ya." Sang istri lemas melihatnya dan langsung pingsan. Tubuhnya terkapar di lantai tak sadarkan diri. Kedua anaknya mendengar suara teriakan sang ibu. Mereka berlalu lalu langsung ikut keluar kamar untuk melihat keadaan ibunya. Kedua anaknya juga ikut melihat penampakan pocong yang sedang menahan ayahnya. Rani dan Rina menangis histeris sambil menutup mata saking takutnya. Keduanya berpelukan sambil menutup mata. "Pilih saya, pilih saya. Pilih saya sebagai kepala desa," teriak pocong itu sambil menunjukkan wajah yang sangat marah. Matanya menyala menatap Pak Ganda yang badannya masih kaku. Setelah sosok itu berteriak, Pak Ganda pun terpental ke belakang dan jatuh menabrak tembok dengan keras. Sosok pocong yang semula di depan pintu perlahan menghilang menjadi asap. Pak Ganda kini sudah bisa bergerak, akan tetapi badannya sakit. Tubuhnya lemas dan kepalanya pusing. Pandangannya berkunang-kunang sampai akhirnya ia pun ikut pingsan, meninggalkan kedua anaknya yang masih menangis keras di tengah sunyinya malam. Keesokan paginya, semua warga heboh dengan kejadian yang menimpa keluarga Pak Ganda. Salah seorang tetangga yang hendak salat subuh tak sengaja mendengar tangisan anak Pak Ganda saat lewat di depan rumahnya. Saat dilihat, Pak Ganda beserta istrinya sudah jatuh pingsan. Sejak saat itulah warga ramai berdatangan. Pagi itu, para tetangga menenangkan Pak Ganda dan memberinya makan pagi. Kedua anaknya juga diurus oleh para tetangga selama kedua orang tuanya masih lemah tak berdaya. Sang istri tak mau bicara karena shock berat. Sementara Pak Ganda pelan-pelan mulai menceritakan semua yang dialami kepada para warga. Cerita dari Pak Ganda ini membuat para warga mulai muak dengan teror pocong di desanya. Akhirnya, mereka semua pun berkumpul dan membuat kesepakatan. Kemudian mereka mulai berbondong-bondong mendatangi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian ini. "Pak Kades!" teriak para warga di depan rumah Anwar. Tak selang lama, Anwar pun keluar dan menemui para warganya. Ia kaget. "Ada apa ini ramai-ramai, Pak?" tanyanya. "Pak Kades, kita udah gak tahan lagi sama pocong itu." "Iya, kita mau Pak Kades ambil tindakan tegas soal teror pocong Pak Joko ini. Warga udah capek diganggu setiap malam. Kasihan para pedagang dan pemilik warung ketakutan buka malam." Anwar pun berusaha menenangkan para warga. Iya, jadi gimana? Saya pun bingung hadapi masalah kayak gini. Kalian mau saya gimana? Saya harus gimana atau berbuat apa? Pokoknya kita semua sepakat kalau kuburan Pak Joko sekeluarga harus dibongkar, tegas salah satu warga. "Apa dibongkar?" "Gak salah, Pak," tanya Anwar kepada para warganya. "Betul, Pak. Kita mau kuburan Pak Joko beserta keluarganya dibongkar lagi. Kita harus lihat apa ada yang salah dari cara kita makamin mereka." "Iya, Pak. Jangan-jangan kita lupa lepas tali pocongnya," sahut warga lainnya. Anwar pun mulai berpikir ia masih ragu-ragu dengan usul dari warga itu. Akan tetapi warga mendesaknya untuk segera melakukan permintaan mereka tersebut. "Pak, gak ada waktu lagi buat mikir. Pokoknya mau Pak Kades setuju atau tidak setuju, kita warga bakal tetap bongkar kuburannya." Oke, semuanya sabar dulu. Kalau emang itu kemauan kalian, oke, kita bongkar makam almarhum. Tapi harus izin dulu sama keluarganya dulu, kata Anwar. "Gak bisa, sekarang juga kita bakal bongkar. Gak perlu tunggu keputusan keluarga. Masalah ini udah ganggu desa kita. Kita berhak buat lindungin keluarga dan anak-anak kita. Semalam Pak Ganda, terus nanti siapa lagi? Kita gak bisa nunggu lagi."
Para warga tetap ngotot untuk membongkar makam keluarga itu. Mereka tak lagi mendengarkan usul dari Anwar. Dengan tatapan pasrah, Anwar hanya bisa berdiri di depan rumahnya sambil menatap para warga yang mulai membubarkan diri dan bersiap-siap berangkat ke pemakaman umum untuk melakukan pembongkaran makam. Sambil memijat-mijat keningnya, Anwar berjalan ke arah kursi kayu dan duduk di sana sambil menghela nafas. Betapa berat ujian yang diterimanya di awal masa jabatannya sebagai kepala desa. Sang istri keluar dari rumah. Ia menatap Anwar dengan tatapan sedih. Kakinya lalu melangkah dari dalam rok panjang itu, mendekat ke arah Anwar yang sedang pusing dengan masalah ini. Biarin aja warga bongkar makam Pak Joko. Barangkali emang ada yang salah dari cara kita makamin almarhum, ucap sang istri sambil mengelus bahu Anwar dengan lembut. Sang kepala desa menghela nafas. Iya, aku gak bisa halau mereka juga. Kalau udah begitu, mereka gak akan mau dengerin aku lagi. Gak apa-apa, mereka mungkin udah capek sama teror ini. Anwar menoleh ke sang istri. Apalagi aku, emangnya mereka aja yang pusing sama masalah ini. Aku juga, belum apa-apa aku ngejabat di sini. Udah ada aja cobaan. Sabar aja, namanya juga kerjaan. Kamu harus ikhlas jalaninnya, ucap sang istri. Anwar lalu berdiri dari posisi duduknya. Ya udah, aku mau ganti baju dulu, terus berangkat ke pemakaman buat lihat warga bongkar makam, ucapnya yang kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dengan raut wajah yang agak kesal. Terus berangkat ke pemakaman buat lihat warga bongkar makam, ucapnya yang kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dengan raut wajah yang agak kesal. Matahari masih berada di sisi timur langit. Cahayanya hangat dan menembus celah-celah dedaunan pohon yang berdiri di pemakaman desa. Bunga-bunga kamboja yang gugur berserakan di tanah, aroma bunga mawar masih sedap tercium di beberapa makam yang baru dibuat. Dari sebuah makam di tengah pemakaman, warga sudah mulai berkumpul. Beberapa laki-laki telah siap dengan cangkul mereka, sementara warga lainnya menyaksikan prosesi bongkar makam yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tak hanya orang tua, banyak anak-anak yang juga turut ikut menonton kejadian langka ini. Anwar pun berada di tengah kerumunan warga. Ia masih menunggu para warga memulai aksinya itu. Dan sebelum dimulai, semua warga terlebih dahulu membacakan doa agar diberi kelancaran. Semuanya, daripada sekedar menonton, lebih baik kita baca selawat untuk mengiringi saudara kita membongkar makam, ucap salah satu warga memberi saran. Warga yang lainnya pun setuju dengan usul itu. Mereka sama-sama membacakan sholawat sambil menonton para warga gotong royong membongkar makam Joko dan keluarganya. Cangkul milik warga berkali-kali menghantam gundukan tanah makam yang masih baru tersebut. Makam Joko, istri dan kedua anaknya semua dibongkar oleh warga. Pelan-pelan tanah yang mereka gali semakin rendah. Dengan tenaga warga yang cukup banyak, makam pun perlahan berhasil digali kembali. Tanah mereka mulai mengotori baju mereka. Semua yang menonton mulai tegang kala badan para penggali kuburan itu sudah masuk setengah ke dalam lubang yang mereka gali. Tak lama kemudian, ujul cangkul dari salah satu warga menghantam sebuah kayu, pertanda bahwa mereka sudah sampai di tempat peristirahatan sang almarhum. Kayu-kayu yang menutupi jenazah pun dibuka satu persatu, sampai terlihat pocong dari almarhum yang terbaring dengan posisi menyamping ke arah kiblat. Agak tercium aroma busuk, tapi para warga tetap menahannya. Mereka semua mengecek keadaan jenazah, mulai dari kain kafan, tali, dan lain-lain. Semuanya sudah sesuai dengan tata cara pemakaman pada umumnya, dan tidak ada keanehan apa-apa. Yang lain gimana? Tanya warga kepada warga lainnya yang membongkar makam istri dan anak Joko. Sama, gak ada yang aneh. Talinya udah dibuka kok. Semuanya bingung, tak ada kesalahan dari cara pemakamannya. Itu berarti teror yang mereka alami tak ada hubungannya dengan cara pemakaman. Semuanya semakin bertanya-tanya, kalau bukan karena pemakaman, lantas apa yang membuat satu desa diteror pocong satu keluarga ini? Bapak-bapak udah lihat sendiri kan, gak ada yang salah dari makam ini. Sekarang saya mohon, ditutup kembali, dirapikan kembali seperti semula. Kasihan almarhum, ucap Anwar menyuruh mereka mengubur kembali. Satu persatu, warga kembali naik ke atas untuk kembali menutup makam ini dengan tanah. Tapi sebelum naik, salah satu warga diam-diam mengambil tali pocong dari jenazah Joko dan memasukkan tali itu ke dalam saku celananya. Setelahnya, baru ia naik dan ikut membantu menguburkan kembali. Sambil menggelengkan kepala, Anwar pun berbalik badan dan meninggalkan pemakaman dengan wajah bingung. Setelah makam dibongkar, mereka tetap tak menemukan petunjuk apapun.
masih menjadi misteri kenapa Joko dan keluarganya gentayangan meneror warga. Pada suatu malam hari setelah pembongkaran makam, seorang warga bernama Dani tak biasanya duduk di pos ronda sambil menghisap sebatang rokok. Ia duduk santai sambil menatap sekitar. Dengan pakaian tebal, ia tampak sedang menunggu seseorang datang. Sudah setengah jam menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan seseorang. Yang ada dirinya ditemani jangkrik yang sejak tadi terus bersuara dari tengah kegelapan sawah. Dani mulai gelisah sendirian di tengah malam yang gelap. Samar-samar ia mendengar suara mesin kendaraan, lalu dari kejauhan cahaya lampu motor datang mendekat. Motor usang itu mendekat ke arah pos ronda. Suara knalpotnya cukup bising. Setelah sampai di pos ronda, sang pengendara motor pun berhenti menepi. "Lama banget sih," keluh Dani saat melihat Bejo datang dengan motornya. "Maaf, kan siap-siap dulu." Bejo menatap ke arah Dani. "Kamu yakin mau lakuin ini?" tanyanya. "Yakin, gak ada cara lain lagi. Cuma ini cara terakhir yang bisa kita coba supaya teror pocong di desa kita bisa selesai," jawabnya. "Kamu bawa barangnya." "Bawa." Dani lalu merogoh saku celananya, lalu menunjukkan sebuah tali pocong kepada Bejo. "Ya udah simpan aja, ayo berangkat." Bejo kembali menyalakan motornya. Dani langsung mematikan rokok dan buru-buru naik ke bagian belakang motor. Setelah siap, Bejo langsung tancap gas membonceng Dani. Di tengah kegelapan malam, Bejo melajukan motornya di jalan desa yang sepi. Pandangannya lurus ke depan, menuju ke suatu tempat yang jauh tanpa diketahui oleh siapapun. Untuk apa Bejo mengambil tali pocong? Simak kelanjutan ceritanya.